Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming menemui korban pembubaran kegiatan dan perusakan rumah doa milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI di Kota Padang, Sumatera Barat. Gibran meminta agar korban anak diberi pendampingan psikologi hingga tuntas. Wapres Gibran menemui korban ketika sedang menjalani pemulihan trauma di kantor Dinas Sosial Kota Padang, Sumatera Barat. Kunjungan yang berlangsung sekitar 22 menit ini digelar secara tertutup di Aula Dinsos Padang. Wapres juga berpesan agar anak-anak yang mengalami luka fisik dalam insiden itu segera ditangani. Beliau atau Wakil Presiden menanyakan korban dari anak kita, ada 2 orang yang masih belum bisa berjalan, 1 orang, tapi yang satu di sini masih sakit, yang satu anak kecil di bawah 2 tahun itu berteriak histeris tiap malam. Dan saya sudah sampaikan juga kepada beliau, tetapi beliau katakan untuk dibawa ke rumah sakit itu. Pembubaran kegiatan ibadah di rumah doa milik Gereja Kristen Setia Indonesia GKSI di Padang, Sumatera Barat pada 28 Juli lalu dikecam Menteri Agama Nasaruddin Umar. Menak berharap peristiwa serupa tidak terulang. Kementerian Agama tengah menyiapkan pendekatan baru, yakni kurikulum cinta. Gagasan ini bertujuan membangun budaya saling mengerti dan mengikis prasangka antar kelompok masyarakat. Dalam mengajarkan agama, tidak boleh kita menekankan pertentangan perbedaan antara satu agama dengan agama yang lain. Semua agama itu mengajarkan cinta dan inti dari semua agama itu adalah cinta. Nah, jadi kalau kita memperkenalkan agama, tetapi menekankan aspek kebencian terhadap orang lain, itu sesungguhnya bukan mengajarkan intisari agama. Saya berharap mudah-mudahan ini berhasil. Dan siapa sih di Indonesia, nggak ada orang lain, kita sama-sama warga bangsa Indonesia kok. Jadi hanya misunderstanding saja ini. Kalau kita sudah bersentuhan secara sosiologis, maka otomatis nanti itu juga perbedaan agama itu kan dia nggak jadi soal. Agama apapun juga, semua mengajarkan toleransi. Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Fauzi Bahar menilai pembubaran dan perusakan rumah doa di Kota Padang masuk dalam pelanggaran pidana dan tidak mewakili agama maupun adat manapun. Saya anggap sebagai kriminal umum aja. Orang yang tidak melalui polisi, tidak melalui RT dan RW, tidak melalui Satpol PP, melakukan tindakan sendiri, apapun bentuknya, negara ini tidak pernah mentoleransi. Dari itu, kejadian ini, marilah kita lihat dengan secara sehat ya. Kalau berjuang dengan amat tidak begini caranya. Undang adat juga tidak begini. Harus ada pelaku adat, tidak boleh sekelompok orang langsung ke sana. Dari itu saya melihat ini adalah tindakan pidana umum yang perlu ditangani oleh polisi karena merusak sarana dan prasarana. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan 9 orang yang diduga pelaku perusakan rumah doa di Padang, Sumatera Barat. Peristiwa serupa terjadi di Jawa Barat. Pembubaran paksa retret yang terjadi di Sukabumi, sekelompok warga merusak rumah tempat retret berlangsung yang menimpa sekelompok anak dan remaja Kristen. 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi. Tim Liputan, Kompas TV.